Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Vialin Febriani Awi, mahasiswa semester 4 jurusan Matematika di Universitas Negeri Manado. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita masuk dalam pembahasan materi. Sistem persamaan linear 3 variabel atau yang disingkat dengan SPLTV yaitu persamaan yang mengandung 3 variabel, misalnya X, Y, dan Z, dengan pangkat masing-masing variabel sama dengan 1. Sistem persamaan linear 3 variabel merupakan bentuk perluasan dari sistem persamaan linear 2 variabel. Kemudian, kita masuk dalam bentuk umum. Jadi, bentuk umum dari sistem persamaan linear 3 variabel adalah A1X tambah B1Y tambah C1Z sama dengan D1. A2X tambah B2Y tambah C2Z sama dengan D2. A3X tambah B3Y tambah C3Z sama dengan D3. Dengan keterangan A1, A2, A3 adalah koefisien dari X. B1, B2, B3 adalah koefisien dari Y. C1, C2, C3 adalah koefisien dari Z. D1, D2, D3 adalah konstanta. X, Y, Z adalah variabel. Sebuah persamaan disebut sebagai sistem persamaan linear 3 variabel jika persamaan tersebut mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, memakai relasi tanda sama dengan. Yang kedua, mempunyai 3 variabel. Yang ketiga, ketiga variabel tersebut mempunyai derajat 1 atau berpangkat 1. Selanjutnya kita masuk dalam cara atau metode penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Penyelesaian atau himpunan penyelesaian dari sebuah sistem persamaan linear 3 variabel bisa dicari dengan menggunakan beberapa cara atau metode. Antara lain dengan menggunakan 1. Metode substitusi, 2. Metode eliminasi, 3. Metode gabungan, yakni gabungan dari metode substitusi dan eliminasi. Yang keempat, metode determinan. Yang kelima, metode inverse matrix. Selanjutnya kita masuk dalam contoh soal. Contoh 1. Carilah himpunan penyelesaian sistem persamaan berikut. Persamaan pertama, X tambah Y tambah Z sama dengan min 6. Persamaan kedua, X kurang 2Y tambah Z sama dengan 3. Persamaan ketiga, min 2X tambah Y tambah Z sama dengan 9. Kita masuk dalam pembahasan contoh soal. Jadi, pada contoh soal kali ini, saya akan mencari himpunan penyelesaiannya dengan menggunakan metode substitusi. Langkah pertama, ubah persamaan 1, X tambah Y tambah Z sama dengan min 6, diubah menjadi Z sama dengan min X kurang Y kurang 6, sehingga Z sama dengan min X kurang Y kurang 6 adalah persamaan 4. Langkah kedua, substitusikan persamaan 4 ke persamaan 2. Sehingga diperoleh X kurang 2Y kurang X kurang Y kurang 6 sama dengan 3. X kurang 2Y kurang Y kurang 6 sama dengan 3. X kurang X sama dengan 0. Sehingga yang tersisa min 3Y kurang 6 sama dengan 3. Kita pindah ruaskan min 6. Sehingga diperoleh min 3Y sama dengan 3 tambah 6. Min 3Y sama dengan 9. Untuk menemukan nilai dari variabel Y, maka kita harus pindah ruaskan min 3. Sehingga diperoleh Y sama dengan 9 per min 3. Y sama dengan min 3. Langkah ketiga, substitusikan persamaan 4 ke persamaan 3. Sehingga diperoleh min 2X tambah Y kurang X kurang Y kurang 6 sama dengan 9. Min 2X kurang X tambah Y kurang 6 sama dengan 9.
Y kurang Y sama dengan 0, sehingga yang tersisa min 3X kurang 6 sama dengan 9. Kita pindah ruaskan min 6, sehingga diperoleh min 3X sama dengan 9 plus 6. Min 3X sama dengan 15. Untuk menemukan nilai dari variabel X, maka min 3 kita pindah ruaskan, sehingga diperoleh X sama dengan 15 per min 3. Jadi, nilai dari variabel X adalah min 5. Langkah keempat, substitusikan nilai X sama dengan min 5 dan Y sama dengan min 3 yang telah kita peroleh di langkah 2 dan langkah 3, kita substitusikan ke persamaan 4, sehingga diperoleh Z sama dengan min kali min 5 kurangi min 3 kurang 6. Karena min kali min sama dengan positif, sehingga diperoleh Z sama dengan 5 tambah 3 kurang 6. Z sama dengan 2. Sehingga kita telah memperoleh nilai dari variabel Z yaitu 2. Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut adalah min 5, min 3, 2. Contoh soal yang kedua. Pak Andi memiliki toko kelontong yang menjual campuran beras A, beras B, dan beras C yang dijual dengan klasifikasi sebagai berikut. Campuran 3 kg beras A, 2 kg beras B, dan 2 kg beras C dijual seharga 19.000. Kemudian campuran 2 kg beras A, 1 kg beras B, dan 2 kg beras C dijual seharga 14.000. Selanjutnya, campuran 2 kg beras A, 3 kg beras B, dan 1 kg beras C dijual seharga 17.200. Hitunglah harga tiap kilogram beras A, beras B, dan beras C. Kita masuk dalam pembahasan contoh soal yang kedua. Dalam contoh soal yang kedua, saya akan menghitung harga tiap kilogram beras A, B, dan C dengan menggunakan metode gabungan, yakni gabungan dari metode substitusi dan metode eliminasi. Langkah pertama, kita misalkan X sebagai harga per kilogram beras A, Y sebagai harga per kilogram beras B, dan Z kita misalkan sebagai harga per kilogram beras C. Selanjutnya, kita buat model matematika. Dari soal, bisa kita lihat diberikan klasifikasi penjualan. Klasifikasi penjualan itu kita buat model matematikanya. Sehingga kita peroleh persamaan 1, 3X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 19.700. Persamaan 2, 2X tambah Y tambah 2Z sama dengan 14.000. Persamaan ketiga, 2X tambah 3Y tambah Z sama dengan 17.200. Langkah kedua, mengeliminasi salah satu variabel. Dari persamaan 1 dan persamaan 2, saya akan mengeliminasi variabel Z. Persamaan 1, 3X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 19.700. Persamaan 2, 2X tambah Y tambah 2Z sama dengan 14.000. Dari kedua persamaan ini, saya akan mengeliminasi atau menghilangkan variabel Z. Kunci untuk mengeliminasi atau menghilangkan variabel adalah koefisiennya harus sama. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2, koefisien dari Z sudah sama. Karena sudah sama, maka langsung kita eliminasi. Kita mengeliminasi kedua persamaan ini dengan cara kita kurangi. Kenapa kita kurangi? Karena tanda 2Z pada persamaan 1 dan tanda 2Z pada persamaan 2 sudah sama, yaitu sama-sama plus. Jadi, kalau tandanya sama, maka kita kurangi. Tanda sama yang dimaksudkan di sini adalah sama-sama min atau sama-sama plus. Dan jika tandanya beda, maka dijumlahkan. Beda yang dimaksudkan di sini adalah tanda 1 plus dan tanda satunya negatif, atau sebaliknya. 3X dikurangi 2X sama dengan X.
2Y dikurangi Y, maka plus Y. 2Z dikurangi 2Z, habis. 19.700 dikurangi 14.000 sama dengan 5.700. Maka kita peroleh X tambah Y sama dengan 5.700 merupakan persamaan 4. Langkah ketiga. Dari persamaan 1 dan persamaan 3, saya akan mengeliminasi lagi variabel Z. Karena koefisien Z di persamaan 1 dan koefisien Z di persamaan 3 berbeda, maka di persamaan 1 saya kalikan dengan 1, sehingga menghasilkan 3X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 19.700. Dan di persamaan 2 saya kalikan dengan 2, sehingga menghasilkan 4X tambah 6Y tambah 2Z sama dengan 34.400. Karena 2Z di persamaan 1 dan 2Z di persamaan 3 sama, yaitu sama-sama positif, maka kita eliminasi dengan cara dikurangi. 3X dikurangi 4X menghasilkan min X. 2Y dikurangi 6Y menghasilkan min 4Y. 2Z dikurangi 2Z, habis. Dan 19.700 dikurangi dengan 34.400 menghasilkan min 14.700. Sehingga diperoleh min X kurangi 4Y sama dengan min 14.700 adalah persamaan 5. Langkah keempat. Dari persamaan 4 dan persamaan 5, kita eliminasi variabel X. Nah, koefisien dari variabel X sudah sama, sehingga langsung kita eliminasi. Nah, kita mengeliminasi dengan cara dijumlah. Jadi, X tambah min X, habis. Kemudian, Y tambah negatif 4Y sama dengan min 3Y. Dan 5.700 ditambah dengan min 14.700 menghasilkan min 9.000. Jadi untuk menemukan nilai dari variabel Y, maka min 3 kita pindah ruaskan, sehingga menghasilkan Y sama dengan min 9.000 bahagi min 3, sehingga didapat nilai dari variabel Y adalah 3.000. Langkah kelima, substitusikan nilai Y sama dengan 3.000 ke persamaan 4, sehingga diperoleh X tambah Y sama dengan 5.000. Jadi, variabel Y kita ganti nilainya dengan 3.000, sehingga diperoleh X tambah 3.000 sama dengan 5.700. Untuk menemukan nilai dari variabel X, maka kita pindah ruaskan nilai 3.000, sehingga diperoleh X sama dengan 5.700 dikurangi 3.000, sehingga diperoleh nilai dari variabel X adalah 2.700. Langkah 6. Substitusikan nilai X sama dengan 2.700 dan Y sama dengan 3.000 ke persamaan 1, sehingga diperoleh 3 kali 2.700 tambah 2 kali 3.000 tambah 2Z sama dengan 19.700. 8.100 tambah 6.000 tambah 2Z sama dengan 19.700. 14.100 tambah 2Z sama dengan 19.700. 14.100 kita pindah ruaskan, sehingga diperoleh 2Z sama dengan 19.700 kurang 14.100. 2Z sama dengan 5.600. Untuk menemukan nilai Z, maka 2 kita pindah ruas, sehingga Z sama dengan 5.600 per 2. Maka nilai dari Z adalah 2.800. Jadi, harga tiap kilo beras A adalah 2.700. Harga tiap kilogram beras B adalah 3.000. Dan harga
tiap kilogram beras C adalah 2.800.